Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali berjumpa bersama kami kelompok 2 dalam praktikum Ekonomi Koperasi dan UKM. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami masih membahas mengenai koperasi tahu tempe Primkopti Harum Kendal. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu saya sendiri, Lailatun Nikmah, kemudian Jihan Fadila, Leonita Arsinta, Fauzia Mutia, dan Iqbal Gilang Purnama. Topik bahasan yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini adalah 1. Sistem organisasi dan manajemen Primkopti Harum. Kedua, perkembangan keanggotaan Primkopti Harum di tahun 2014 dan 2015. Ketiga, unit usaha yang dikembangkan Primkopti Harum beserta omset yang dicapai di tahun 2014 dan 2015. Yang keempat, bagaimana struktur permodalan Primkopti Harum di tahun 2014 dan 2015. Selanjutnya, perbandingan modal dalam dan modal luar koperasi. Dan yang terakhir, sisa hasil usaha atau SHU Primkopti Harum di tahun 2014 dan 2015. Baiklah, langsung saja masuk ke uraian materi dari setiap topik bahasan. Sistem organisasi dan manajemen Primkopti Harum. Primkopti Harum didirikan pada tanggal 21 Oktober 1982 oleh Bapak Muhammad Rondi, Bapak Subari, dan Bapak Casbani. Koperasi ini dilatar belakangi oleh kesulitan yang dialami pengrajin tahu dan tempe di Desa Karangdowo dalam memperoleh bahan baku. Nah, struktur organisasi Primkopti ini diawali dengan rapat anggota yang memegang jabatan paling tinggi, lalu disusul oleh jabatan ketua, kemudian disusul lagi oleh jabatan wakil ketua, dan terakhir ada posisi sekretaris bagian gudang dan bendahara yang dalam posisi yang sama kedudukannya. Selanjutnya, saya, Leonita Arsinta Cinara, akan membahas tentang perkembangan keanggotaan Primkopti Harum Kendal. Sejak didirikannya pada tanggal 21 Oktober 1982, Primkopti Harum Kendal hanya memiliki 50 orang anggota. Namun seiring berjalannya waktu, keanggotaannya terus berkembang, akan tetapi berjalan dengan cukup lambat. Khususnya pada tahun 2014, tercatat bahwa jumlah anggota dari Primkopti Harum Kendal adalah sebanyak 254 orang. Dan sampai tahun 2015, anggota yang dimiliki Primkopti Harum Kendal tetap sama, yaitu sebanyak 254 orang anggota. Kemudian pada tahun 2016, jumlah anggota mengalami kenaikan sehingga jumlahnya menjadi 300 orang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang omset dari Primkopti Harum Kendal periode 2014-2015. Pada awal berdirinya, Primkopti Harum Kendal hanya memiliki fokus pada unit usaha, penjualan, dan operasional kedelai. Akan tetapi sejak tahun 2008, Primkopti Harum Kendal telah memiliki 3 unit usaha baru, yaitu unit usaha pertokoan, unit usaha simpan pinjam, dan unit usaha angkutan. Berikutnya, perincian omset dari Primkopti Harum Kendal tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, Primkopti Harum Kendal berhasil menghasilkan omset sebesar kurang lebih 27 miliar rupiah dengan perincian usaha penjualan dan operasional kedelai sebesar 25 miliar, usaha pertokoan 445 juta, usaha simpan pinjam 971 juta, usaha angkutan 20 juta, dan total omset tersebut dibagikan kepada seluruh anggota sebesar
107 juta rupiah. Pada tahun 2015, Primkopti Harum Kendal menghasilkan omset sebesar kurang lebih 29 miliar rupiah, dengan perincian usaha penjualan dan operasional kedelai sebesar 27 miliar rupiah, usaha pertokoan 557 juta, usaha simpan pinjam 1 miliar, usaha angkutan 20 juta rupiah. Kemudian total omset tersebut dibagikan jumlah anggota sejumlah 115 juta rupiah. Selanjutnya, struktur permodalan Primkopti Harum Kendal yang terdiri dari modal dalam dan modal luar. Pada tahun 2014, total modal Primkopti Harum Kendal sendiri berjumlah Rp3.507.968.736 yang terbagi menjadi modal sendiri sebesar Rp1.153.183.799, meliputi simpanan pokok sebesar Rp360.387.403, simpanan wajib sebesar Rp57.635.300, dana cadangan sebesar Rp735.161.096, dan modal luar sebanyak Rp2.354.784.937 yang meliputi modal anggota sebanyak Rp1.399.193.777, pinjaman bank sebesar Rp955.591.160, dan total modal luar jika dibagi jumlah anggota yang pada saat itu berjumlah 254 orang, yaitu sebesar Rp9.270.806. Lalu pada tahun 2004 ini ditetapkan besaran simpanan pokok per anggota sebesar Rp1.500.000 dan simpanan wajib sebesar Rp25.000 per bulan. Lalu total simpanan pokok jika dibagi dengan per anggota pada saat itu adalah sebesar Rp1.418.848 dan total simpanan wajib jika dibagi per anggota adalah sebanyak Rp226.910. Sedangkan pada tahun 2015 sendiri, total modal Primkopti Harum Kendal mengalami peningkatan menjadi Rp3.954.720.045 dengan total modal sendiri sebanyak Rp1.203.564.426 yang meliputi simpanan pokok sebanyak Rp389.964.542, simpanan wajib sebanyak Rp62.916.550, dana cadangan sebanyak Rp751.183.334, kemudian total modal luar sebanyak Rp2.251.155.619 dengan modal anggota sebanyak Rp1.551.155.619, bantuan dana bergulir dari LPD BK UMKM sebanyak Rp1,2 miliar, dan total modal luar jika dibagi dengan jumlah anggota yang pada saat itu juga masih sebanyak 254 orang, yaitu sebesar Rp10.831.321. Lalu pada tahun 2015 sendiri ditetapkan besaran simpanan pokok juga masih sama sebanyak Rp1.500.000 dan besar simpanan wajib sebanyak Rp25.000 per bulan per anggota. Lalu total simpanan pokok jika dibagi per anggota adalah sebanyak Rp1.533.325 dan total simpanan wajib jika dibagi per anggota adalah sebanyak Rp247.703. Selanjutnya, saya Iqbal Gilang Purnama dengan NIM H141900014 akan menjelaskan mengenai sisa hasil usaha atau SHU dari Primkopti Harum Kendal pada tahun 2014 dan 2015. Pertama, total SHU. Total SHU pada tahun 2014 yaitu mencapai Rp2,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi Rp2,5 miliar. Lalu yang kedua, total SHU dibagi jumlah anggota
yaitu mencapai 8,6 juta rupiah pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015 total SHU dibagi jumlah anggota yaitu mencapai 10 juta rupiah. Jumlah anggota yang ada di Primkopti Harum Kendal sampai tahun 2015 yaitu ada 254 anggota. Sama pada tahun 2014 juga ada sekitar 254 anggota. Lalu yang ketiga, total SHU yang dibagikan ke anggota yaitu pada mencapai 70 juta rupiah pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 total SHU yang dibagikan ke anggota mencapai 76 juta rupiah. Ini sudah perhitungan setelah pajak. Dan yang terakhir, yang keempat, SHU yang diperoleh tiap anggota yaitu mencapai 276.000 pada tahun 2014. Jadi 70 juta tadi SHU yang dibagikan ke anggota dibagi oleh jumlah anggota yang berjumlah 254. Dan pada tahun 2015 SHU yang diperoleh tiap anggota mencapai Rp301.000. Dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan Primkopti Harum Kendal merupakan koperasi tahu tempe yang mampu mempertahankan eksistensinya hingga sekarang di tengah banyaknya koperasi tahu tempe lain yang tidak mampu beroperasi. Hal tersebut disebabkan oleh sistem manajemen organisasi yang baik dari Primkopti Harum Kendal. Primkopti Harum memiliki struktur kelembagaan yang terorganisir. Tugas ketua, pengurus, dan tanggung jawab anggota dijalankan dengan aturan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam operasional produksinya, Primkopti ini dapat berjalan dengan baik. Meskipun jumlah anggota tidak mengalami pertambahan dari tahun 2014 ke 2015, Primkopti Harum Kendal mampu menaikkan omset yang signifikan di tahun 2015. Saran dari kelompok kami untuk Primkopti Harum Kendal, pertama, Primkopti Harum harus melakukan penyusunan rencana usaha, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, Primkopti Harum Kendal harus mampu berinovasi untuk memperluas sektor usaha yang dijalankan, seperti merambah ke penjualan atau penyewaan alat untuk pengrajin tahu tempe. Saran yang terakhir, Primkopti Harum harus memperbanyak relasi dengan organisasi swasta maupun lembaga pemerintah agar mendapat bantuan modal. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.